Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Singji Jiwa Sun Wukong atau The Great episode part 22 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diceritakan tentang masa lalu Tan Sanzang yang mengalami musibah dan penderitaan, hingga akhirnya ia pun terpilih untuk ditugaskan mengambil api abadi. Dan di episode kali ini diperlihatkan seorang manusia naga yang terluka parah sedang digeret oleh seseorang, dan ternyata itu adalah Yusao dengan luka yang sangat parah dan mengeluarkan banyak darah. Ia saat ini sedang ditolong dan digeret oleh Aosue. Aosue pun di situ berteriak-teriak minta tolong, karena kalau tidak cepat-cepat mendapatkan pertolongan, maka Yusao akan segera mati. Dijelaskan Yusao mengalami luka seperti ini diakibatkan karena ia diserang oleh burung Garuda saat ia menolong Aosue. Sehingga Aosue pun segera membawa tubuh Yusao yang sekarat ini ke kerajaan Naga Laut Timur atau ke kerajaan ayahnya. Melihat kejadian itu, ayah Aosue pun langsung naik pitam dengan apa yang dilakukan Aosue, karena menurutnya Aosue lah yang telah mencelakai Yusao. Sehingga Raja Naga Timur pun menjadi sangat malu. Ia pun tanpa basa-basi langsung meremas kepala Aosue dan berniat akan membunuh putranya yang dianggapnya selalu bikin ulah itu di depan Raja Naga yang lain. Dan seketika ayah Yusao pun langsung berteriak kepada Raja Naga Laut Timur, "Hei, apa kau gila? Bagaimanapun juga ini adalah putramu." Raja Naga Timur pun melepaskan tubuh Aosue begitu saja, membuat tubuh Aosue pun terjatuh ke lantai dengan darah yang sangat banyak. Dan kini Aosue pun hanya bisa tergeletak tak berdaya di samping Yusao yang sekarat. Ia pun memandangi Yusao yang sudah tak sadarkan diri dengan rasa bersalah, karena dia merasa dialah yang menyebabkan Yusao seperti ini. Beberapa waktu kemudian di klan naga, seseorang pun mencari keberadaan Aosue. Ia pun bertanya kepada beberapa warga naga di situ. Lalu wanita naga di situ berkata, "Aosue, anak gila itu, kenapa aku tidak pernah melihatnya lagi ya? Apakah dia sudah mati?" Dan terlihat naga tua sambil mengisap rokok di situ juga berkata tentang Aosue, "Anak itu tidak berguna, otaknya rusak. Dia sering bermain di tokoku dan sering bikin berantakan. Dia juga mencuri banyak barang. Benar-benar aku tidak tahu mengapa Raja Naga Tua memiliki putra seperti itu." Pria naga lain pun di situ ketika ditanya soal Aosue langsung menjawab, "Aosue, waktu itu dia pernah bilang dia sakit kepala dan memohonku untuk membawanya masuk. Saat itu aku menyetujuinya dan ternyata ia malah mengajari anak-anakku berkelahi sehingga aku segera mengusirnya." Dan kini terlihat dua pemuda naga yang berkata, "Dia sudah lama tidak datang ke Akademi Naga. Ketika dia ada di sana sebelumnya, banyak yang membulinya. Sekarang sekolah jauh lebih tenang ya. Hahaha." Dan ternyata seseorang yang mencari Aosue itu adalah Yusao yang sudah sembuh. Ia pun lalu bertanya kepada seorang prajurit naga, dan prajurit itu menjawab, "Aku sudah lama tak melihat Aosue. Sebelumnya dia sesekali datang untuk meminta makanan, tapi setelah itu ia belum datang lagi kepadaku." Yusao pun lalu berkata, "Aku sudah lama mencarinya. Jika nanti bertemu, tolong bilang kepadanya kalau aku mencarinya ya." Dan prajurit naga itu lanjut mengatakan kalau ia telah mendengar beberapa rumor bahwa Aosue saat ini bergabung dengan gerombolan monster jahat dan kotor. Tapi aku tidak tahu itu benar atau tidak, ucapnya. Yusao pun di situ hanya tertegun dan masih terdiam saja. Scene lalu diperlihatkan seseorang yang menunjukkan barang-barang berharga kepada monster tikus. Hal itu membuat para monster-monster tikus pun sangat senang. Mereka pun berteriak, "Wow, engkau memang layak menjadi pemimpin kami, saudaraku." Dan ternyata itu adalah Aosue. Dan saat ini ia pun berdiri dan berteriak di depan tikus-tikus itu, "Hei kalian, ambil semau kalian. Jika belum cukup, aku akan membawakannya lagi." Dan salah satu tikus pun berkata, "Apakah tidak apa-apa mencuri begitu banyak barang istana naga?" Aosue pun dengan enteng berkata, "Aku sudah bosan dengan suku naga. Hei, apa yang tak bisa kulakukan? Aku adalah putra Raja Naga." Tikus pun lalu berkata lagi, "Kakak, kamu itu adalah seorang pangeran yang terkenal. Tapi mengapa kamu malah berteman dengan kami para tikus?" Dan sambil meringis, Aosue pun berkata, "Hei, seorang bangsawan apanya? Semuanya menganggapku sampah. Ayahku, dia tak pernah peduli denganku.
dan aku juga tidak peduli tentang dia. Dan aku di sini merasa jauh lebih nyaman daripada berada di istana surga." Hal itu membuat para tikus pun senang. Mereka pun berteriak, "Ye, kakak memang ditakdirkan untuk menjadi saudara kita. Dan kakak memang ditakdirkan untuk memimpin kami." Lalu salah satu tikus pun berkata, "Kakak, aku punya permintaan. Mulai sekarang kakak sudah menjadi pemimpin kami. Ayo kita rayakan dan pimpin kami. Bagaimana kalau kita pergi ke kota manusia dan bersenang-senang di sana?" Auswe pun menyahut, "Kota manusia?" Dan tikus pun menjawab lagi, "Benar, hehe. Dulu kami tidak berani, tapi sekarang jika kakak pimpin kami, maka itu akan berbeda." Auswe pun di situ hanya menatap para tikus itu dan berpikir sejenak. Scene kemudian beralih di sebuah desa yang kacau. Para penduduk pun di situ sangat panik dan berlarian ke sana kemari. Dan ternyata desa itu sekarang diserang pasukan tikus yang dipimpin oleh Auswe. Auswe pun tertawa lepas melihat pasukan tikus menyerbu para manusia. "Hahaha, ketika di istana naga aku tidak pernah merasa sangat menyenangkan seperti malam ini," teriak Auswe. Dan salah satu tikus pun di situ sudah mengambil beberapa buah dan berkata, "Kakak, hari ini panen terlambat lebih sedikit." Dan tikus pun kini membawa obor dan berkata kepada Auswe, "Hei kakak, bersenang-senanglah." Hal itu membuat Auswe pun tambah semangat. Ia lalu mengambil obor itu dan dengan gilanya Auswe pun membakar rumah-rumah para penduduk. "Hahaha, ayo bakar!" teriak Auswe. Dan ketika akan membakar rumah yang lain, tiba-tiba saja Auswe pun melihat seorang anak kecil yang bersembunyi di dalam rumah itu. Sehingga ia pun merasa ragu untuk membakar rumah itu. Dan ia pun mengurungkan niatnya untuk membakar rumah itu dan melewatinya. Tapi hal itu membuat tikus curut di situ berkata, "Hei kakak, kenapa kamu sengaja pergi? Apakah kamu tidak berani membakarnya?" Hal itu memancing emosi Auswe dan membuat ia pun berteriak, "Hei, apa yang kau katakan? Aku tidak berani katamu." Para tikus pun terus saja memprovokasi Auswe dan berkata, "Saudara laki-laki, para manusia sering membuli kita. Kesempatan ini telah kami tunggu sudah sangat lama. Tapi itu semua terserah kakak. Kami juga tidak memaksa kok. Karena kami juga sadar seorang putra Raja Naga bagaimana bisa benar-benar bisa bergaul dengan kami." Mendengar hal itu, Auswe pun nyengir dan berkata, "Hei, jangan bercanda kau." Dan para tikus pun lanjut berkata, "Bilang saja kakak takut membakar orang. Kalau begitu, ayo kita kembali saja." Dan tiba-tiba saja Auswe pun berteriak, "Hei, lihat ini!" Dan tak disangka seketika Auswe pun melemparkan obornya ke rumah itu. Hal itu membuat tikus-tikus curut pun kegirangan. "Kakak laki-laki luar biasa!" teriak mereka. Para tikus pun juga ikut melemparkan obornya ke rumah itu. Sehingga dengan cepat api pun menyebar dan membakar rumah itu beserta isinya. Auswe pun di situ tampak terdiam. Dan dari rumah yang terbakar itu terdengar teriakan anak kecil dan juga ibunya. Teriakan dari manusia di dalam rumah itu sangat miris dan menyedihkan. Hal itu membuat Auswe pun terdiam dengan wajah yang pucat. Aku merasa bersalah," ucap Auswe. Di tengah riuh para tikus yang tertawa kegirangan di situ. Api itu terus saja membesar, diiringi dengan suara batuk dari manusia yang ada di dalam. Auswe pun semakin pucat dan keringetan melihat hal itu. "Hei, kenapa orang-orang di dalam itu tidak lari untuk keluar?" ucap Auswe. Hingga akhirnya rumah itu pun hancur dan hangus terlalap api dan rumah itu pun ambruk. Sedangkan Auswe pun masih saja tertegun di situ. Dan tiba-tiba saja ia pun dikejutkan oleh seseorang pria yang datang. Melihat hal itu, Auswe pun lalu berjalan pergi meninggalkan rumah itu. Dan kini ia bersembunyi di balik rumah yang lain. Ia pun tampak ngos-ngosan dan berdebar-debar. Ia lalu mengintip rumah yang terbakar itu. Dan kini ia melihat seorang pria berambut gondrong yang sangat sedih dan terpukul melihat istri dan anak-anaknya terbakar di dalam rumah itu. Dan seperti kita lihat di episode sebelumnya, bahwa pria itu adalah Tan Sanzang. Auswe pun hanya terdiam dengan wajah pucat melihat hal itu. Dan kini tikus pun mendekati Auswe dan berkata, "Kakak, malam ini sangat menyenangkan. Kita para klan tikus bertempur dengan sangat cantik. Keberanian kakak naga sungguh luar biasa. Instingmu tajam dan berani." Auswe pun hanya tersenyum pucat dan berkata, "Hei, apa maksud kalian?" Dan tikus-tikus curut pun berkata lagi, "Kakak, mulai sekarang Anda adalah bagian dari kami. Harap kakak dapat membimbing kami para klan tikus dengan baik." Auswe pun terdiam sejenak dan berkata, "Kalau begitu,
Hei, hei, para tikus, ayo ikuti aku. Seketika Aosue pun berlari dengan diikuti oleh pasukan tikus. Terlihat Aosue pun tampak kesetanan. Jiwa tikusnya menjadi semakin menggebu-gebu. Ia pun kini benar-benar menjadi pemimpin para pasukan tikus. Ia pun bertindak sesuka hati, berlari ke sana kemari, menyerang perkampungan manusia, menjarah dan membakar rumah-rumah penduduk manusia. Dan lambat laun kini tingkah Aosue pun menjadi seperti tikus. Ia pun sangat rakus. Bahkan cara minumnya pun juga sangat mirip seperti tikus. Ia pun juga tak sungkan memakan cacing dan kotoran. Dan kostumnya pun kini juga lebih mirip menjadi manusia tikus. Dan kini ia pun tinggal di tempat-tempat kotor bersama dengan pasukan tikus. Dan di saat hujan lebat, terlihat Aosue meringkuk dan bersembunyi di bawah reruntuhan. Pandangan matanya pun kini telah berubah seperti hewan tikus yang kelam. Dan tiba-tiba saja ia pun kini dikejutkan oleh sesuatu. Dan ternyata ia kedatangan seekor burung bangau putih yang mendarat di depan Aosue. Sang bangau pun berkata, "Malapetaka telah datang. Aku mendengar ada gerombolan hewan pengerat yang tak ada habisnya berbuat kerusakan. Dan untuk pertama kalinya, ternyata semua ini dipimpin oleh manusia naga yang tersesat. Aku sungguh tidak percaya ada suku naga yang merupakan kebanggaan menjadi jatuh seperti ini." Dan ternyata bangau putih itu adalah sang Dewa Sasin Guanyin. Melihat Dewa Sasin, Aosue pun sambil mengendus-ngendus berkata, "Wah, cantik sekali, cantik sekali. Aromamu bagaikan bunga yang wangi. Kaki dan jarimu yang lembut itu, apa aku boleh menggigitmu?" Dewa Sasin pun menjawab, "Kau sangat vulgar. Aku sangat miris melihatmu. Apa kau tahu siapa aku ini?" Dan sambil meringis Aosue pun berkata, "Dengar, aku putra Aozeng, Raja Naga Laut Cina Timur. Jika aku tikus yang vulgar, jadi dia juga tikus karena dia telah melahirkanku. Hehe, kamu bisa memeriksanya. Itu benar. Aku seekor tikus, dia seekor tikus. Seluruh keluarga kami adalah seekor tikus." Sasin pun lalu berkata, "Apakah semua ini kau lakukan untuk balas dendam kepada keluargamu?" Aosue pun berkata, "Hei, apa urusanmu?" Sasin pun lalu menjawab, "Aku adalah dewa surga yang mempunyai tugas untuk menghentikan kejahatan di dunia ini. Kau harus dihukum dengan berat." Mendengar hal itu, Aosue pun terkejut dan berkata, "Kau mau menghukumku?" Seketika ia pun langsung berteriak, "Hahaha, aku sekarang hanyalah sampah. Dengan cara apa kau menghukumku? Ayo, cepat hukum aku. Hukum sampai aku kapok kalau kau bisa. Biarkan aku lihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Lakukanlah, ayo lakukanlah." Sin kemudian beralih Dewa Sasin yang sudah menuntun seekor kuda naga putih. Yang ternyata kuda itu adalah Aosue yang telah dikutuk oleh Dewa Sasin. Dan terlihat kuda itu tampak selalu melirik kepada Dewa Sasin. Aosue yang sudah berubah menjadi kuda itu berkata, "Aku tak menduga kalau dewa ini mempunyai ide semacam ini. Dia benar-benar gila. Wajah dewa ini memang sangat tampan dan mulus, tapi hatinya sungguh kejam dan kasar. Aku benar-benar menyesal berurusan dengan dewa ini." Lalu Dewa Sasin pun di situ berkata, "Aosue, aku telah menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh. Dan setelah mempertimbangkan banyak faktor, kupikir aku bisa memberimu satu kesempatan sebagai penebusan dosamu. Aku akan membawamu menemui seseorang, dan kau akan menjadi tunggangannya untuk menyelesaikan sebuah tugas khusus. Kau paham?" Aosue pun di situ hanya nyengir dan meringkik, karena memang dengan wujudnya ini ia tidak bisa bicara seperti manusia. Dan tiba-tiba saja ia pun merasakan sesuatu, dan ia pun langsung terkejut melihat seorang biksu yang berada di depannya. Dan itu adalah Biksu Tong. Terlihat Biksu Tong pun langsung menatap tajam dengan kedatangan Aosue. Aosue pun di situ hanya tertunduk sambil sesekali melirik memperhatikan Biksu Tong. Ia pun lalu teringat kalau Biksu Tong itu adalah orang yang keluarganya telah ia bantai dan bakar hidup-hidup. Hal itu membuat Aosue pun cemas dan takut. Dan sambil memperhatikan Biksu Tong yang kini ngobrol dengan Dewa Sasin, Aosue pun takut kalau identitasnya dibocorkan oleh Dewa Sasin. Dan sambil memperhatikan Biksu Tong dari belakang, Aosue pun berkata, "Bisa-bisanya aku menjadi tunggangan orang ini. Apakah ini semua memang takdir? Sasin Guanyin tahu semua tentangku. Apakah ia juga akan memberitahukan kepada orang ini kalau akulah yang membakar keluarganya?" Dan setelah Biksu Tong berbincang dengan Dewa Sasin, terlihat kini Biksu Tong pun memandang ke arah Aosue.
Aosue pun tampak berkeringat dan takut. Ia pun berkata dalam hati, "Sungguh pandangan yang mengerikan. Aku takut dia tahu kalau akulah yang membakar keluarganya." Tidak, seharusnya dia tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan saja dia benar-benar tidak tahu. Dan malam pun tiba. Biksu Tong pun memberikan salam perpisahan kepada Dewa Sasin. "Terima kasih atas arahannya, Dewa Sasin. Aku akan segera memulai perjalanan ini," ucap Biksu Tong. Ia pun lalu berjalan dan mendekat kepada Aosue. Aosue pun hanya meringkik dan mengibaskan ekornya. Dan setelah Biksu Tong berada di dekat Aosue, Biksu Tong pun menatap tajam kepada Aosue dan berkata, "Aosue, aku tahu itu kamu. Kamu yang membunuh seluruh keluargaku, kan? Aku tidak pernah menyangka kau jatuh ke dalam genggamanku. Itu sangat mengejutkanku." Jelas saja hal itu membuat Aosue pun sangat kaget dan melongo, karena ia benar-benar tak menyangka Biksu Tong tahu dengan jelas atas perbuatannya yang telah menghabisi keluarga Biksu Tong. Aosue pun langsung mengangkat kedua kakinya dan ketakutan dan meminta tolong kepada Dewa Sasin. Tapi Sasin pun hanya diam saja. Dan grep, seketika Biksu Tong pun langsung memegang kepala Aosue. Dan dengan serius Biksu Tong pun berkata kepada Aosue, "Hei, dengar, aku akan pergi ke sisi lain dunia untuk menyelesaikan masalah penderitaan di dunia ini. Karena itu, kebencianku padamu akan kusisihkan untuk sementara waktu. Dan kau sekarang adalah tungganganku. Mulai sekarang, kamu harus nurut kepadaku dan jangan macam-macam. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya, kan? Jika kau mengerti, injak 3 kali." Aosue pun segera menginjakkan kakinya ke tanah 3 kali, tanda kalau ia mengerti. Biksu Tong pun lalu memejamkan matanya sebentar untuk menahan dendamnya. Lalu ia pun segera naik ke atas Aosue. Biksu Tong memandang ke atas dan melihat kalau saat ini cuaca sedang berangin. Ia pun tampak memegang erat tali kuda. Dan, "Kuda putih, ayo ke barat," teriak Biksu Tong sambil langsung memacu kuda itu. Dan kini Biksu Tong pun telah memulai perjalanannya ke barat. Ia di situ berkata dalam hati, "Ternyata di balik keselamatanku, aku ditakdirkan untuk menjadi kepala tunggangan dari binatang kuda naga putih ini. Dan aku, Tan Sanzang, akan bekerja sama dengan pembunuh keluargaku untuk mengemban tugas yang suci ini." Hingga akhirnya mereka berdua pun kini telah memasuki jalur monster. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong merasa kedatangan sesuatu yang menghampirinya. Biksu Tong pun langsung mendongak ke atas dan seketika sang jiwa kera besar Sun Wukong datang meraung di hadapan Biksu Tong, guys. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.